Mengingat kata Sandi, saya membawakan materi ini karena saya melihat banyak adik-adik saya ketika sudah menyelesaikan sebuah tantangan, namun ketika diberikan tantangan yang lain dengan pola yang sama, itu masih sulit untuk menyelesaikannya. Maka dari itu saya membawakan materi ini karena materi ini mengandung pilar computational thinking yaitu pattern recognition atau pengenalan pola, di mana pilar ini dapat membantu adik-adik sekalian untuk menyelesaikan sebuah tantangan yang sama. Saya di sini menyiapkan soal, bentuk soalnya soal cerita. Di sini ada sebuah kalimat dan ada yang akan mengeluarkan sebuah sandi dengan metode yang tertentu atau pola yang tertentu. Lalu diberikan sebuah tantangan mengubah kalimat menjadi kata sandi dengan pola yang sama dari eh, kalimat yang sebelumnya. Dalam memberikan materi ini pada adik-adik, saya mempersiapkan slide presentasi sebagai bahan pembelajaran agar adik-adik dapat mendapatkan gambaran bagaimana materi yang akan saya jelaskan. Slide presentasi yang akan saya bawakan merujuk pada soal cerita, di mana tokohnya itu berasal dari film kartun yang terkenal, dan itu akan membuat proses pembelajaran menjadi nyaman dan menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Rene Situmorang dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 12S24058. Di sini saya akan menjelaskan soal usulan saya itu soal papan kode rahasia. Soalnya yaitu Desa Bebras mempunyai cara penulisan rahasia yang didasarkan pada pengkodean huruf-huruf alfabet Latin dengan simbol baru. Rahasianya dijelaskan pada papan yang ada di sini. Jadi tantangannya yang diminta di sini itu temukan teks orisinal dari teks yang sudah dikode. Untuk memecahkan soal ini yaitu dengan cara menggabung-gabungkan setiap kode sehingga dapat membentuk sesuai dengan kode yang telah ditanyakan pada soal dan kode tersebut akan menghasilkan sebuah huruf. Contohnya kita dapat mencari kode seperti ini dengan menggabungkan ini dengan kode ini sehingga menghasilkan huruf I. Dan kode kedua kita diminta mencari kode seperti ini, yaitu ini dengan ini kita dapat menggabungkan ini sehingga menghasilkan huruf N. Begitu juga seterusnya sehingga kode-kode tersebut akan menghasilkan Nah, ini adalah hasil-hasil dari sebuah kode-kode tersebut yang menghasilkan huruf. Jadi, pilar computational thinking yang ditemukan pada soal ini yaitu untuk menyelesaikan soal, siswa mungkin perlu menyusun langkah-langkah atau algoritma untuk mengubah kode rahasia menjadi pesan yang dapat dimengerti. Ini melibatkan penalaran logis dan pemahaman tentang bagaimana langkah-langkah tertentu dapat mengarah pada hasil yang benar. Dari pilar yang 4 itu yang saya temukan yaitu pattern recognition atau pengenalan pola. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah tugas menarik dari buku Bebras Penggalang tahun 2020. Tugas ini menceritakan seorang pengantar roti bernama Bori yang harus mengantarkan roti ke rumah-rumah di desa Bebras dengan rute efisien tanpa melewati jalan yang sama lebih dari sekali. Proyek ini bertujuan mengajarkan adik-adik SMP cara merencanakan sesuatu secara efisien, terutama dalam perencanaan rute. Pendekatan yang digunakan adalah teori graf, di mana rumah-rumah digambarkan sebagai titik atau simpul dan jalan-jalan sebagai garis atau sisi. Kita akan mencari rute optimal yang memastikan efisiensi perjalanan Bori. Hasil yang diharapkan adalah adik-adik memahami cara berpikir logis dan terstruktur untuk memecahkan masalah, baik dalam matematika maupun kehidupan sehari-hari. Jika mengalami kesulitan, kita akan menggunakan gambar graf dan simulasi rute untuk menjelaskan langkah-langkahnya secara bertahap agar lebih mudah dipahami. Sekian dari saya, terima kasih.
Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Klinsmen Pengabdian dari Prodi S1 Teknik Elektro dengan NIM 13S24041. Di sini, saya akan mengajukan soal pertama saya, yaitu robot pembersih sampah, dengan kategori soal yaitu penggalang, yang saya ambil dari buku referensi Bargas tahun 2019. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang kenapa saya memilih soal ini, yaitu karena saya merasa soal ini relevan dengan kehidupan kita, yang bisa meningkatkan kemampuan untuk menganalisa soal dan untuk menyelesaikan soal tersebut, dan untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang robotik dan informatika yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ada aspek lain yang membuat saya mengambil soal ini, yaitu untuk meningkatkan kemampuan kita untuk menganalisa dan mengikuti instruksi yang ada pada soal. Dan di sini saya akan menjelaskan aspek yang dapat saya ambil dari soal tersebut tentang computational thinking, yaitu yang pertama decompositional thinking, yaitu kemampuan untuk memecah masalah menjadi lebih kecil. Contohnya, untuk menentukan lokasi mana yang akan terlebih dahulu dilewati oleh sang robot, dan untuk memindahkan robot ke lokasi yang lebih tepat. Yang kedua yaitu pattern recognition, yaitu pengenalan pola untuk memudahkan sang robot untuk menentukan arah selanjutnya. Yang ketiga adalah algorithm design, yaitu perancangan algoritma, yaitu serangkaian langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, dengan ini saya berharap setelah memaparkan soal ini, sang anak bisa lebih mudah untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan membagi-bagi masalah itu menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Virus berbahaya. Itulah judul soal yang ingin saya bawa. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Daniel Mechanical Century dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24037, yang dimana kategori soal yang saya bawakan yaitu penggalang. Referensi soal yang saya dapat dari Bebras Indonesia tahun 2020, yang dimana berjudul Tantangan Bebras Indonesia tahun 2020 yang tingkatnya yaitu SMP atau MTS, dari buku Penggalang. Baik, mengapa saya memilih soal ini? Tentu ingin membuka logika adik-adik saya untuk lebih berpikir jernih dan berpikir lebih luas untuk memecahkan suatu tantangan, dan tidak gampang menyerah untuk eh, menerima sebuah tantangan walaupun tantangan besar, dan bisa berpikir secara logika yang terbuka dan luas. Di sini soal yang saya bawa yaitu tentang virus berbahaya, yang dimana sebuah pulau Alpha yang dimana adalah pulau utama yang terdiri dari 6 pulau. Ada 5 pulau lainnya yang dimana virus berbahaya sedang menyebar di Pulau Kappa. Saya akan menunjukkan gambarnya. Baik, pertanyaannya adalah eh, pemerintah membatasi semua jalur transportasi seperti pada gambar. Jumlah pada setiap trayek merupakan bobot maksimal obat dan perlengkapan yang dibawa dalam kilogram, di mana penghitungannya dalam kilogram yang dapat dikirim melalui trayek tersebut dalam satu hari. Setiap rute hanya dapat dilewati 1 kali per 1 hari. Jadi sumbernya yaitu dari Pulau Alpha yang akan dibawa dan dituju kepada Pulau Kappa. Jadi saya akan mengajarkan kepada adik-adik saya untuk berpikir lebih logika dan lebih luas bagaimana caranya dari Pulau Alpha ini bisa maksimum untuk eh, menuju pembawaan obat-obatan, yang dimana virus Kappa tersendiri yang saya tanda ini sedang mengalami yang namanya virus berbahaya. Dan dari Pulau Alpha yang mempunyai obatnya, bagaimana adik-adik bisa memecahkan rute perjalanan yang dapat memaksimumkan pembawaan obat yang secara maksimal. Jadi di sini juga saya melakukan ini untuk melakukan pendekatan agar bisa berjalan dengan lancar, tentu dengan adik-adik saya, dan membuka wawasan yang luas untuk adik-adik saya. Terus computational thinking yang terdapat pada soal ini tentu seperti dekomposisi, yang dimana memecahkan sebuah masalah besar menjadi masalah-masalah yang kecil, dan juga membuka pola pikir dan berpikir secara relevan. Jadi itu mungkin yang bisa saya jelaskan dari referensi soal saya. Sekiranya soal ini dapat membantu adik-adik saya ke depannya untuk berpikir secara luas, berpikir untuk tidak takut sebuah tantangan walaupun tantangan besar, dan berpikir untuk
eh, menerima semua tantangan dan bisa memecahkannya dengan secara detail dan seksama. Selamat malam, perkenalkan nama saya Felicia Panjaitan dari NIM 4232441 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Di sini saya mendapatkan referensi soalnya itu dari buku Bebras Indonesia tahun 2020 tentang Bebras Indonesia 2020. Kenapa saya memilih soal ini? Yang pertama itu melatih pemahaman matematika dan logika seperti menghitung kecepatan produksi berdasarkan kapasitas mesin. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan keterampilan problem solving seperti mengidentifikasi masalah, menghitung total produksi setiap kombinasi, menyelesaikan masalah menggunakan langkah-langkah yang logis. Adapun pilar-pilar yang ada pada soal ini yaitu yang pertama itu decomposition, yaitu memecahkan soal dengan proses produksi kue yang dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang kedua itu pattern recognition, yaitu dapat dikenali dengan kue yang dihasilkan oleh kombinasi mesin yang berbeda. Kemudian yang ketiga itu abstraction, yaitu proses menemukan kombinasi mesin yang optimal, melibatkan langkah-langkah logis yang terstruktur. Sekian usulan soal dari saya tentang pabrik kue otomatis. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elma Yuni Simanung Khalid dengan NIM 21S24027 dari Prodi Manajemen Rekayasa. Pada kali ini saya akan membahas soal dari Bebras SMP yaitu Pulau Harta Karun. Dari soal tersebut, saya akan menjelaskan bajak laut beratus hidup di pulau nomor 1 yang ditunjukkan pada gambar. Dia menerima sebuah kode rahasia BACAAB. Kode ini memberitahukan jembatan mana untuk menuju harta karun tersembunyi, yaitu pulau di mana ia berhenti menelusuri dengan kode yang diberikan. Kadang-kadang kode mengandung sebuah huruf yang tak dapat dicapai dari pulau di mana piratus sedang berada. Pada kasus ini, ia harus mengabaikan huruf tersebut dan menuju huruf berikutnya. Misalnya, jika kodenya ABA, piratus akan menyeberangi jembatan A dari pulau 1 ke pulau 2. Karena di pulau 2 tidak ada jembatan B, maka dia melewati jembatan A untuk kembali ke pulau 1. Di sini diberikan tantangan dengan kode BACAAB, piratus mencapai pulau manakah? Di pulau itulah harta karun tersembunyi. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut dimulai dari pulau 1. 1B, piratus menyeberangi jembatan B untuk pergi ke pulau 1 dan ke pulau 3. Yang kedua A, ia tetap di pulau 3 karena tidak ada jembatan A. Berikutnya C, ia menyeberangi jembatan C untuk pergi dari pulau 3 ke pulau 4. Yang berikutnya A, ia menyeberangi jembatan A untuk pergi dari pulau 4 ke pulau 5. Berikutnya A, ia menyeberangi jembatan A untuk pergi dari pulau 5 ke pulau 4. Dan yang terakhir B, ia tetap di pulau 4 karena tidak ada jembatan B. Alasan saya memilih soal ini adalah karena soal ini memberikan tantangan yang menyenangkan dengan konsep perjalanan dan pilihan yang harus dibuat secara logis. Soal ini memberikan tantangan bagi anak-anak sekolah menengah pertama dalam menyelesaikan sebuah teka-teki. Sama seperti dalam petualangan, kadang kita harus memilih jalur yang benar dan mengabaikan hambatan yang tidak dapat dilalui. Pada soal ini, pilar compositional thinking yang ditemukan pada soal. Yang pertama, decomposition atau dekonstruksi. Pilar ini berkaitan dengan memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Dalam soal ini kita memecah kode rahasia menjadi langkah-langkah yang lebih kecil seperti kode BACAB dan memahami setiap langkahnya satu persatu. Piratus harus mengikuti setiap huruf yang sesuai dengan jembatan yang ada di pulau tertentu. Dan jika jembatan tidak ada, ia melanjutkan ke huruf berikutnya. Yang kedua ada pattern recognition atau pengenalan pola. Pilar ini melibatkan kemampuan untuk mengenali pola atau struktur yang berulang. Yang berikutnya adalah, misalnya dalam soal ini, pola yang berulang adalah pengabaian huruf dengan kode yang tidak sesuai dengan jembatan yang tersedia. Piratus mengidentifikasi bahwa jika satu huruf tidak tersedia, dia akan melewati huruf itu dan melanjutkan ke huruf berikutnya. Ini adalah pola yang terus diulang dalam perjalanan menuju harta karun. Yang ketiga, algorithm design atau perencanaan algoritma. Pilar ini berfokus pada penentuan langkah-langkah terperinci untuk memecahkan sebuah masalah. Dalam soal ini, algoritma yang digunakan adalah langkah-langkah berikut. Mulai dari pulau 1, periksa kode BACAB, dan untuk setiap kode, tentukan apakah jembatan itu tersedia untuk dilalui. Jika tersedia, piratus melanjutkan ke pulau berikutnya. Tetapi jika tidak, ia akan melewati kode itu dan melanjutkan ke kode berikutnya. Demikian hasil penjelasan saya ucapkan terima kasih.